Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salam dan salawat tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Harun Syamsul dengan nomor induk mahasiswa 200701552018 dari kelas I Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menyimpulkan materi yang telah diampu selama setengah semester yang lalu, yaitu dari bab 1 sampai bab 5. Adapun bab 1 tentang mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi, bab 2 tentang bagaimana manusia bertuhan, bab 3 tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan, bab 4 tentang mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil, dan bab 5 tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Langsung saja kita mulai dari bab 1 tentang mengapa dan bagaimana PAI atau pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari materi ini ada dua, yaitu bagian A, pendidikan agama Islam sangat penting diajarkan di perguruan tinggi. Mengapa pendidikan ajaran agama Islam sangat penting diajarkan di perguruan tinggi? Di sini terdapat 4 sumber yang dapat dijadikan alasan mengapa pendidikan agama Islam sangat penting diajarkan di perguruan tinggi, yaitu yang pertama, sumber psikologis. Secara psikologis, ada manusia yang teis atau makhluk bertuhan dan ateis atau tidak bertuhan, di mana masing-masing kelompok ini saling mencoba mempengaruhi kelompok lain. Maksudnya di sini saling mempengaruhi kelompok lain, yaitu di mana teis menganjurkan dan mengajak untuk menyembah dan menaati Tuhan, sedangkan ateis sebaliknya atau mengajak agar manusia tidak bertuhan atau meninggalkan Tuhan. Nah, disinilah peran kita sebagai umat yang beragama untuk mengajak dan mengajarkan kelompok ateis untuk menyembah Tuhan. Kemudian, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan mengajarkan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang kedua, sumber sosial budaya. Yang mana kita tahu bahwa Indonesia memiliki budaya beragama. Budaya beragama dalam masyarakat harus merembes juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi, yang berarti pendidikan agama juga menjadi kajian di lingkungan perguruan tinggi. Yang ketiga itu sumber historis. Secara historis, di Indonesia terdapat 2 sistem pendidikan, yaitu sekolah dan pesantren. Dalam mengembangkan misi dakwah, para kiai mendirikan sekolah dan perguruan tinggi dalam lingkungan pondok pesantren. Kemudian berlanjut hingga sekarang, perguruan Muhammadiyah merupakan perguruan swasta Islam terbesar di Indonesia, dan pendidikan agama menjadi wajib diajarkan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Meskipun sempat muncul wacana untuk menghilangkan pendidikan agama dari kurikulum. Kemudian yang keempat itu sumber yuridis. Eksistensi mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofisnya yaitu Pancasila pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan landasan yuridisnya yaitu berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian bagian B, bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Secara teoritis dan empiris, terdapat 2 model pendekatan atau metode pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, yaitu yang pertama, pendekatan substansi ajaran, yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama pendekatan kajian Al-Quran dan sejarah Islam, yang kedua pendekatan disiplin ilmu dan kajian isi atau ajaran, yang ketiga pendekatan tentang tujuan didatangkannya syariat Islam. Model pendekatan atau metode pembelajaran yang kedua yaitu pendekatan proses pembelajaran agama. Terdiri dari 3 juga, yaitu pertama studi implementasi kaidah 5 atau Qawaid al-Khams, kedua metode tipologi agama, dan yang ketiga studi tematik Al-Quran dengan Al-Quran digital. Mungkin seperti itu untuk kesimpulan dari materi bab 1. Selanjutnya kita akan masuk ke materi bab 2, yaitu tentang bagaimana manusia bertuhan.
Dalam hal ketuhanan, terdapat konsep spiritualitas sebagai landasan kebertuhanan. Menurut Johar, spiritualitas adalah dasar bagi tumbuhnya harga diri, nilai-nilai, moral, dan rasa memiliki. Spiritualitas adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan diri kita, suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan, atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa manusia memerlukan spiritualitas? Nah, spiritualitas merupakan puncak kesadaran ilahiyah menurut Saifuddin Aman dalam tren spiritualitas milenium ketiga. Spiritualitas membuat kita mampu memberdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik, sehingga kita mampu untuk menemukan hakikat atau kesejatian dari setiap fenomena yang kita alami. Menurut Syahirin Harahap dalam buku yang berjudul Membalikkan Jarum Hati, mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritualitas sebagai orang-orang yang mampu mengarungi kehidupan dengan panduan hati nurani, rohani yang kuat karena bimbingan maksimal. Hati nurani tersebut akan membuat orang lebih dinamis, kreatif, memiliki etos kerja yang tinggi, dan lebih peduli serta lebih santun. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terhadap kebutuhan spiritualitas, Syed Hussein Nasr menghimbau manusia modern untuk mendalami dan menjalankan praktek tasawuf. Untuk menemukan dan mengenali konsep Tuhan dan kebertuhanan, terdapat 4 teori, tesis, dan argumen, yaitu yang pertama perspektif psikologis, 2 perspektif sosiologis, 3 perspektif filosofis, dan yang terakhir perspektif teologis. Pembentukan iman itu identik dengan pembentukan karakter atau dalam agama disebut sebagai akhlak. Orang yang beriman adalah orang yang berkarakter atau berakhlak. Beriman kepada Allah berarti memiliki karakter bertuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan atau memiliki karakter bertuhan adalah seseorang yang meyakini Tuhan sebagai sumber kebenaran dan kebajikan tertinggi, meniru akhlak Tuhan dalam bersikap dan berperilaku serta memiliki komitmen kepada nilai-nilai tersebut. Mungkin sekian kesimpulan untuk materi bab 2 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Pertanyaan pertama adalah, mengapa agama dapat menjamin kebahagiaan? Tujuan hidup seorang muslim adalah bahagia di dunia dan akhirat. Kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Mustahil mencapai kebahagiaan yang dimaksud apabila tanpa landasan agama. Agama yang dimaksud di sini adalah agama tauhidullah. Mengapa kebahagiaan tidak mungkin digapai tanpa tauhidullah? Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dapat meraihnya jika tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan mengapa agama dapat menjamin kebahagiaan di atas sudah terjawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agama menjamin kebahagiaan? Untuk meraih kebahagiaan, maka ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya, yaitu menjalankan perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Apa saja perintahnya? Seperti melaksanakan sholat 5 waktu, puasa, sedekah, dan lain-lain lagi. Kemudian apa saja larangannya? Seperti perbuatan syirik dan masih banyak lagi. Ya, mungkin sekian untuk kesimpulan dari materi bab 3. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan materi bab 4, yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Insan kamil merupakan manusia sempurna, merupakan tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika tidak menjadi insan kamil, ibarat monster bertubuh manusia. Istilah ini berasal dari Ibnu Arabi. Permulaan awal untuk menjadi insan kamil yaitu nafsu kita harus diusahakan mencapai tingkatan nafsu keempat, yaitu nafsu mutmainnah. Setelah mencapai tingkatan nafsu ini, Allah sendiri yang akan menaikkan tingkatan nafsu kita hingga sampai ke nafsu kamilah atau insan kamil. Apabila dihubungkan dengan iman, Islam, dan ihsan, untuk mencapai martabat insan kamil, kemana kita harus kuat dan kokoh, ibadah harus dijalankan dengan benar, ikhlas dan bersungguh-sungguh,
serta harus mencapai tingkat ihsan. Tidak sekedar percaya, tetapi harus mencapai tingkat yakin. Nah, untuk menapaki jalan insan kamil, kita perlu mengingat kembali 4 unsur manusia, yaitu jasad atau raga, hati, ruh, dan sir atau rasa. Yang mana hati nurani sebagai raja, raga menjalankan syariat, hati menjalankan tarekat, ruh menjalani hakikat, dan sir atau rasa mencapai ma'rifat. Adapun hati sanubari ditundukkan sehingga sama sekali tidak berfungsi. Ketika unsur manusia sudah dijalankan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengokohkan keimanan, meningkatkan ibadah, membaguskan perbuatan seperti ibadah, amal sosial, dan akhlak yang baik, mengikis karakter-karakter yang buruk seperti sombong, ria, iri, dengki, marah, dan lain-lain. Kunci keberhasilan menapaki jalan menuju martabat insan kamil adalah menapaki makom-makom atau karakter-karakter inti secara bertahap, mulai dari tahap pertama yaitu taubat, tahap kedua, hingga tahap seterusnya sampai ke tahap ke-6 yaitu tawakal. Mungkin sekian untuk kesimpulan materi bab 4. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan materi kelima, yaitu tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Ada beberapa alasan mengapa Al-Quran dijadikan sebagai paradigma, yaitu yang pertama, karena di dalam Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Kedua, menurut Kunto Wijoyo pada tahun 2008, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir. Yang ketiga itu perkembangan eksperimen-eksperimen ilmu pengetahuan berdasarkan paradigma Al-Quran jelas akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan umat manusia. Dan yang terakhir, nomor 4, premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern? Jawabannya terdapat pada tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu ada 7. Yang pertama, meluruskan akidah manusia. Yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak asasi manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan diri. Yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang terakhir itu mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Dalam membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern, bahwa yang pertama, umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam justru maju karena meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud di sini adalah murni ajaran al-Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, kemajuan yang dicapai dengan keberhasilan pengembangan iptek tentu akan membawa perubahan yang dahsyat. Revolusi kebudayaan terjadi karena iptek telah mengantarkan manusia kepada kemajuan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kemajuan melahirkan kehidupan modern dan kemodernan menjadi ciri khas masyarakat maju dewasa ini. Yang terakhir adalah Al-Faruqi menyebutkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh untuk menuju kejayaan Islam, yaitu ada 5. Yang pertama, menguasai disiplin ilmu modern. Yang kedua, menguasai warisan khazanah Islam. Yang ketiga, membangun relevansi yang islami bagi setiap bidang kajian atau wilayah penelitian pengetahuan modern. Yang keempat, mencari jalan dan upaya untuk menciptakan sintesis kreatif antara warisan Islam dan pengetahuan modern. Dan yang terakhir, mengarahkan pemikiran Islam pada arah yang tepat, yaitu sunatullah. Mungkin cukup sekian kesimpulan materi yang dapat saya paparkan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.